Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar matematika pada hari ini. Pelajaran matematika kelas 7 semester genap. Materi bab 8 segi 4 dan segi 3. Tujuan 1. Mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3. 2. Memahami jenis dan sifat persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang menurut sifatnya. 3. Menjelaskan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 4. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan sifat-sifatnya. 5. Memahami keliling dan luas persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. 6. Memahami keliling dan luas segitiga. 7. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segi 4 dan segi 3. 8. Memahami garis-garis istimewa pada segitiga. 9. Menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segi 3 untuk menyelesaikan masalah. 10. Menyelesaikan soal penerapan bangun datar segi 4. A. Segi 4. 1. Persegi. A. Pengertian persegi. Persegi adalah bangun yang memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. B. Sifat-sifat persegi. 1. Semua sisi-sisinya sama panjang. 2. Semua sudutnya siku-siku. 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. C. Keliling dan luas persegi. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan S pangkat 2. 2. Persegi panjang. A. Pengertian persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. B. Sifat-sifat persegi panjang. 1. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 2. Semua sudutnya siku-siku. 3. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. 4. Tiap sudut membentuk sudut siku-siku. C. Keliling dan luas persegi panjang. Keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Luas sama dengan panjang kali lebar. 3. Jajar genjang. A. Pengertian jajar genjang.
Jajar genjang adalah bangun segi empat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran 180 derajat pada titik tengah salah satu sisinya. B. Sifat-sifat jajar genjang. 1. Pada setiap jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 2. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan dalam jajar genjang adalah 180 derajat. 3. Pada setiap jajar genjang, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. 4. Sudut yang berhadapan sama besar. 5. Garis AC dan BC membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Segitiga ABD sama dengan segitiga BCD dan segitiga ABC sama dengan segitiga ADC. C. Keliling dan luas jajar genjang. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Luas sama dengan alas dikali tinggi. 4. Belah ketupat. A. Pengertian belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. B. Sifat-sifat belah ketupat. 1. Semua sisinya sama panjang. 2. Memiliki 2 sumbu simetri. 3. Memiliki 2 sudut yang berhadapan sama besar. 4. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. 5. Diagonalnya saling tegak lurus. C. Keliling dan luas belah ketupat. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. 5. Layang-layang. A. Pengertian layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. B. Sifat-sifat layang-layang. 1. Setiap layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. 2. Mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar. 3. Salah satu diagonal layang-layang merupakan sumbu simetri. 4. Salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi 2 bagian sama panjang dan kedua diagonal saling tegak lurus. C.
keliling dan luas layang-layang. Keliling sama dengan 2 dikali X ditambah Y. Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. 6. Trapesium. A. Sifat umum trapesium. Terdapat 2 pasang sudut yang masing-masing jumlahnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Dan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. B. Pada trapesium sama kaki berlaku panjang BD sama dengan AC. Sudut A ditambah sudut B dan sudut C sama dengan sudut D. DO per DB sama dengan CO per CA sama dengan DC per AB. C. Keliling dan luas trapesium. Keliling sama dengan jumlah semua sisi. Luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. B. Segitiga. 1. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan memiliki 3 buah titik sudut. Gambar di bawah ini merupakan segitiga ABC dengan titik-titik sudut A, B, dan C. Sisi A sama dengan BC adalah sisi di depan sudut A. Sisi B sama dengan AC adalah sisi di depan sudut B. Sisi C sama dengan AB adalah sisi di depan sudut C. Dua jenis-jenis segitiga. A.
berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. 2. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang. 3. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi sama panjang dan 3 sudut sama besar. B. Berdasarkan besar sudut-sudutnya, segitiga dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga sudut-sudut pada segitiga tersebut besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. 2. Segitiga tumpul. Segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat. 3. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. C. Ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya. Perhatikan tabel berikut. Tiga. Sifat-sifat segitiga. A. Jumlah dua sisi selalu lebih besar daripada panjang sisi ketiga. A tambah B lebih besar dari C. A tambah C lebih besar dari B. B tambah C lebih besar dari A. B. Sudut dan panjang sisi segitiga berbanding lurus. Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. C. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Empat. Keliling dan luas segitiga. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi. L luas sama dengan alas dikali tinggi per 2. 5.
jumlah sudut dalam segitiga. Pada segitiga ABC sembarang selalu berlaku jumlah sudut-sudutnya sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 6. Garis-garis pada segitiga. A. Garis tinggi, yaitu garis yang tegak lurus dengan alas segitiga. Notasi tegak lurus ditulis dengan titik. Tegak lurus. B. Garis bagi, yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. C. Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. D. Garis sumbu, yaitu garis yang membagi sisi tegak segitiga menjadi dua sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Demikianlah materi segi 3 dan segi 4. Agar lebih paham akan Ibu Yunita berikan tugasnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 meter dikali 36 meter. Di dalam taman bunga terdapat sebuah kolam ikan yang berukuran 12 meter dikali 12 meter. Hitunglah luas padang rumput apabila di sekeliling taman bunga terdapat padang rumput dengan lebar 1,5 meter. 2. Hitunglah keliling bangun gabungan berikut. Tiga. Pada sebuah halaman rumah, bagian tengahnya berbentuk belah ketupat yang ukuran diagonalnya 16 meter dan 24 meter. Bagian tengah halaman rumah tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput adalah 15.000 per meter persegi, hitunglah biaya yang diperlukan untuk menanam rumput tersebut. 4. Jawablah soal di bawah ini. A. Perbandingan alas dan tinggi segitiga ABC adalah 3:4. Panjang alas pada segitiga ABC adalah 0,64 meter. Tentukan luas segitiga ABC. B. Tentukan luas segitiga yang diarsir pada gambar berikut. Lima. Perhatikan gambar di bawah ini.
Bangun datar ABCD merupakan jajar genjang. Diketahui sudut A sama dengan dalam kurung 2A ditambah 20 derajat. Sudut B sama dengan A ditambah 10 derajat. Dan sudut D sama dengan 3B derajat. Tentukan nilai A dan B. B besar sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.